Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dimanapun saja berada, soimin-soimat yang dimuliakan Allah, wabil khusus keluarga besar MWCNU Kecamatan Kute yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Kita semakin semangat untuk melaksanakan amal soleh Qiyamul Lail. Mudah-mudahan kita semuanya yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak akan pernah bosan-bosan di akhir bulan Ramadan ini untuk mengingatkan kembali kepada sahabat-sahabat sekalian bagi yang belum membayar zakat fitrah. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan panjang lebar membahas tentang perbedaan setiap orang, setiap manusia, berapa kilogram beras yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah. Pada zaman dulu kenapa kok ada 2,5 kilogram itu setiap orangnya, dan bahkan sekarang ada yang sampai mengatakan 2,8 dan bahkan 2,9 atau juga dibulatkan menjadi 3 kilo setiap orangnya. Kalau saya berpikir semua itu perbedaan tersebut, khilafiyah tersebut itu terletak pada kualitas beras. Karena yang jelas perpaduan ya antara ukuran sok dengan kilogram itu tidak sama. Karena kalau ukuran takaran, sok itu pakai takaran. Ya, pakai takaran. Kemudian mud juga takaran. Tapi kilogram itu bukan takaran, tapi berat bobotnya. Saya kira perbedaan 2,5 kilogram dengan 3 kilogram itu perbedaannya di kualitas beras itu sendiri. Kalau dulu ya mungkin karena tidak ada pupuk dan lain sebagainya sehingga kualitas beras dulu satu soknya itu 2,5 kilogram. Nah sekarang satu soknya itu bisa bobotnya mencapai 7 on dalam setiap mudnya. Satu sok itu terdiri dari 4 mud. Satu mud itu dulu bisa saja 6, sekian kilogram. Dulu. Kalau sekarang itu bisa saja sampai 7, sekian kilogram. Makanya beda. Ya, kualitas dulu dengan kualitas sekarang, bobot berat beras itu tidak sama sehingga ada perbedaan antara satu mud dulu dengan satu mud beras dulu dengan satu mud beras sekarang. Jadi kualitasnya lebih, bobotnya lebih berat sehingga lebih banyak sekarang dari setiap mudnya itu. Ya. Jadi dari dulu itu mungkin satu mudnya itu 6,2 atau 6 sekian. Sekarang satu mudnya bisa saja 7 sampai sekian on. Sehingga berbeda. Keluarnya ketika dikali 7 kali 4 saja sudah 22,8 kilo. Kalau 6 kali 4 itu 22,4 sekian. Jadi kalau dibulatkan menjadi 2,5. Jadi itu mungkin jadi yang perbedaan antara berat setiap soknya atau berat beras yang harus diberikan atau dikeluarkan setiap manusianya, setiap orang dalam zakat fitrah. Kemudian selanjutnya di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ini, tepatnya di halaman 105, di sini dituliskan sebuah keterangan
wujidatil asnafu au ba'duhum bimahalli wajabad daf'i ilaihim. Jadi kita itu menurut jumhur ulama di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dianjurkan untuk membayar zakat fitrah itu di mana kita berada, di mana kita berdomisili, di mana kita bekerja, di mana kita mencari nafkah. Kalau kita bekerja di Bali, di Kuta misalnya, berdomisili di Kuta, maka dianjurkan oleh jumhur ulama dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin untuk berzakat fitrah di mana kita mencari nafkah atau kita berada. Itu yang dianjurkan. Walaupun ada menurut Imam Abu Hanifah itu membolehkan, tapi menurut jumhur ulama di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin kita dianjurkan untuk berzakat fitrah di mana kita bekerja dan di mana kita berdomisili. Jadi kalau kita bekerja di Bali, di Kuta, kemudian berdomisili di Kuta, maka alangkah baiknya, alangkah itu mulianya, ya, alangkah sempurnanya kalau kita berzakat fitrah di mana kita berada. Itu di Kuta, maka kita zakat fitrahnya di Kuta. Karena masih banyak para mustahik yang ada di Kuta yang masuk dalam 8 asnaf, yaitu salah satunya fakir atau miskin, atau juga ada masih di antara kita yang gharim, ya, dan bahkan fisabilillah masih banyak yang perlu kita perhatikan, ya. Kemudian itu perlu, ya, kita perhatikan, utamanya banyak masih TPQ di sini yang masih belum mendapatkan yang namanya gaji yang layak, ya, belum mendapatkan gaji yang layak. Bahkan masih ada sistem ikhlas gratis. Oleh karena itu perlu, saya kira ini diperhatikan dan menjadi salah satu dari 8 asnaf tersebut. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Jadi bagi sahabat-sahabat sekalian yang belum berzakat fitrah, monggo silakan cari UPZ, ya, di MWCNU Kuta siap menerima muzaki dan siap menyalurkan zakat kepada mustahik. Demikian, selamat berbuka puasa bersama keluarga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.